Bawaslu Jakarta Selatan dalam episode podcastnya. Dan hari ini kita ada di sesi yang ketiga menampilkan squad staf Bawaslu Jakarta Selatan. Sahabat Bawaslu sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini yang belum yang tersisa, belum yang terakhir ini pasukan kita yang dua dari terakhir. Langsung saja diperkenalkan. Hai, saya Olin, Divisi Pengawasan. Saya Dika dari Humas. Saya Cindy dari Sekretariat. Nah, alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat. Ini sahabat Bawaslu, kita ngambil gambar ini di saat kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga aktivitas kita ini, utamanya pengambilan gambar hari ini, tidak mengganggu ibadah kita ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Ya, dan juga kita masih dalam kondisi COVID, makanya kita masih dengan prokes ya, dengan prokes, dengan prokes masker dan tentunya hand sanitizer. Ini semuanya pada ngantongin hand sanitizer. Benar gak sih? Enggak. Udah ada di situ Bu, betulan. Ada di meja. Sudah disiapkan di kantor. Di kantor Bu. Baik. Deg-degan saya. Ya, hari ini kita ada Mbak Olin, ada Mas Dika, dan ada Mbak Cindy. Kita akan berbincang-bincang lagi tentang sejarah. Berat nih ya, sejarah. Awal mula bagaimana Mbak Olin, Mas Dika, Mbak Cindy bisa nyemplung nih di di bidang pengawasan. Ya, kita mulai dulu deh dari siapa nih? Enaknya yang mana? Biasanya yang di-sport sekarang ini satu-satunya cowok adalah Mas Dika. Oh siap. Cowok plus. Kayaknya cowok dulu kali ya. Ya. Oke. Ya. Silakan Mas Dika. Ya, terima kasih Bu. Ya kebetulan saya di sini cowok sendiri Bu. Saya akan mengambil inisiasi duluan. Iya, siap. Makasih. Mungkin sejarah saya atau dari awal mungkin saya bisa berkecimpung di dunia pengawasan pemilu itu mulai dari 2012 khususnya. Pada saat itu saya berkesempatan untuk bergabung bersama Panwascam Jagakarsa. Kemudian itu di Pilgub 2012, terus kemudian saya rehat karena kebetulan kan pada saat itu ad hoc, masih nggak panwas ya. Terus setelah itu saya bergabung di Bawaslu Jakarta Selatan dari tahun 2016. Mengawal pemilu Pilkada 2017 gitu aja Bu. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang. Nah, jadi itu sempat di kecamatan ya, 2012, dan pastinya sangat dekat dengan TPS ya, yang paling dekat itu adalah di kecamatan seperti itu ya. Jadi banyak sekali pastinya cerita-cerita tentang itu ya. Di 2012 itu untuk pemilu Pilkada 2012 itu. 2012 ya, Jakarta. Sebentar kita akan gali lagi ke situ Mas Dikanya, dan sekarang giliran siapa lagi nih? Mbak Olivia, langsung aja. Sebetulnya masuk Badan Pengawas Pemilu ini seperti mimpi, karena sebelumnya saya pernah bekerja di Yayasan Pendidikan. Terus saya pernah memberangkatkan TKW khususnya ke Arab, bagian imigrasi pembuatan paspor. Di 2013 itu saya baru bergabung ke Panwaslu Jakarta Barat. Zaman dulu masih dari 2013 itu karena belum aktif, belum ada tahapan-tahapan. Di 2014 awal baru saya nyemplung. Karena di sana udah ada tahapan-tahapan dan perekrutan Panwascam untuk Pilpres ya di 2014. Nah, di situ saya tuh merasa enjoy. Di ini karena dari pertemanan banyak, dari stakeholder juga kita tahu jenjang-jenjangnya seperti apa. Jadi di sanalah saya jadi betah sampai sekarang. Dari 2014 itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Mbak Cindy. Kalau saya basically-nya sebenarnya tidak ada hubungannya di dunia pengawasan kepemiluan ya Bu. Basically-nya saya anak bahasa. Saya masuk di sini karena untuk memenuhi kebutuhan pada saat dibutuhkan di Bawaslu ini gitu. Begitu, dan kebetulannya juga masuk di sini di bagian sekretariat administrasi. Ya, namanya sebuah lembaga. Mungkin tidak semua terfokus di satu
pengawasan atau hukum, tapi ada tangan-tangan yang lain yang membantu lembaga itu bisa berdiri. Jadi di sini saya ibaratnya seperti apa ya? Mungkin supportnya, administrasinya gitu yang mengurusi itu, dan kebetulan juga anak bahasa, jadi berkaitan dengan apa yang sekarang saya jalani di persuratan, jadi bisa diterapkan di sini gitu. Baik, nih anak bahasa, kalau nggak salah Mas Dika sarjana hukum ya kan, kemudian Mbak Olin yang tadinya bahkan pernah ngurusin TKW itu ya kan, nggak ada hubungannya. Nah itu dia, pasti pertanyaannya adalah Iya. sulit gak sih menyesuaikan pekerjaan atau background ilmu yang sebelumnya kemudian masuk di pengawasan? Iya, kalau kita balik lagi ke dari background sendiri, mungkin nggak ada sambungannya dalam pengawas pemilu ini gitu kan ya, karena ini bersifat politik. Nah kalau kita ini kerja biasa gitu kan, nggak ada yang apa-apa tuh disangkutkan dengan politik. Waduh, gimana caranya? Cuman awalnya masuk itu di bagian sekretariat. Oke. Ya. Ya. Jadi di situ ya Tapi sama harus seperti Mbak Cindy data, sekarang. ya. Ya, jadi untuk sport ininya aja. Jadi ya udah yang sudah biasa dikerjakan ya. Karena membantu di sekretariatan ya udah nggak ada iniannya. Nggak ada halangan gitu ya. Hanya Untuk bisa langsung menyesuaikan. langsung dengan bisa pekerjaan menyesuaikan gitu dengan keadaan. ya. Oke. Mas Dika gimana? Kalau saya dari 2012 kebetulan pada saat itu baru lulusan SMA, belum lagi kuliah juga sih. Oh, Jadi ya. menyesuaikannya gampang karena Masih unyu-unyu. iya, karena kerja di tingkat kecamatan nggak sekompleks tingkat kota atau Kota, provinsi iya. sih Bu. Jadi masih bisa gampang menyesuaikan kayak teknis-teknis tentang administrasi atau bahkan nganter-nganter surat itu ya udah biasa buat saya gitu. Iya, iya. Jadi nggak sulit ya waktu itu ya. Nggak sulit, nggak sulit. Oke. Masih Oh, fresh. masih fresh. Stres. Nah kalau Mbak Cindy gimana nih? Iya. Sarjana bahasa kemudian masuk ke pengawasan, sulit nggak sih itu? Iya, kalau jadi secara background memang ini dunia pertama kali saya masuk di sini. Sebelumnya memang di pendidikan mengajar seperti itu. Ya awalnya mungkin iya ya Bu, tapi kan kita harus terus beradaptasi, belajar gitu. Mau nggak mau kita harus tahu gitu, karena kita sudah kecemplung gitu. Jadi kita harus sekalian bisa berenang Nyesel dong gitu. kecemplung. Basah dong. Ya. Makanya harus belajar Kecemplung. berenang, belajar Yap, berenang. benar. Survive. Iya. Bicara yang tadi tuh, ya bukan menyesal sih, tapi paling tidak saya mau bertanya, apa kemudian menjadi kesulitan atau cerita nggak enaknya kali ya? Ada nggak sih cerita nggak enaknya? Ada 2014 honornya, aduh sedih. Nggak nyampe 5, boleh nggak di sini? Ntar di sensor boleh. Ya, nggak nyampe 500.000. Masya Allah. Udah itu anggarannya susah lagi. Itu sih sebenarnya Itu awal-awal. di awal-awal. Iya. Tapi setelah di ujungnya kok enak banget. Iya. Ada bonus tanda kutip. nah ini Iya. sabar belas lu ya ceritanya memang sedihnya di situ ya, tetapi akhirnya bisa ya ada perbaikan. Ada. Sampai di sekarang ini ya, ini udah lebih baik lah ya kan, Yap. dan pastinya Mas Dika gimana Mas Dika? Iya, kebetulan di 2014 saya belum bergabung, tapi ceritanya kurang lebih sama Bu. Kayak maksudnya baru awal-awal ya, namanya penganggaran itu butuh revisi ya. Kita sabar-sabar dikit-dikit ya, ntar sesuai ya akhirnya sampai sekarang. Nah ini kalau Mbak Olin sama Mas Dika memang kan mulainya pada saat masih panwas ya, masih Iya, ad hoc, masih ya, ad hoc. ya gitu deh. Ya kan? Iya. Kalau Mbak Cindy kan udah lebih bagus ya, Udah, maksudnya iya. pada saat Mbak Bawaslu. Gimana Mbak Iya, Cindy? betul. Kesulitan yang lain? Tidak merasakan gimana pedihnya tuh di sini. Mungkin habis ini Kemenpan RB ngeliat kan. Iya. Bisa. Kalau saya sendiri masuknya paling muda nih di antara mereka 2019 gitu. Kesulitannya pada saat itu agak kaget sih Bu, mungkin ya, tahu-tahu memang kita masuknya itu mendekati waktu pemilu. Betul, kan pada iya. saat itu. Mainannya Jadi dengan mudah. mesti
mesti belajar cepat juga Cepat, gitu kan untuk beradaptasi. turun ke lapangannya kayak Dengan waktu irama itu. kerja juga yang overtime-nya juga Iya. ada tuh ya. Lumayan bimbingan teknisnya mungkin waktu itu masih minim gitu, tahu-tahu kita disuruh turun lapangan, itu waktu itu kendalanya kagetnya. Jadi ya belajar. Sambil bekerja. Tapi betah ya. Alhamdulillah nggak sih? Alhamdulillah. Inilah ya. Alhamdulillah. Ya semuanya itu kan tidak hanya sekedar angka honor atau Iya. apapun, tapi kan banyak berkah kali ya. Iya, Iya. ada sisi lainnya juga. Kalau kita mikirin honor cukup nggak sih, cukup nggak ya, kalau dipikir nggak akan cukup, Nggak pernah akan tapi di Allah Maha tahu dan Dia akan memberikan jalan kalau kita berusaha gitu nggak sih? Iya. Betul, betul. Ini kalau dengar-dengar mah cerita enaknya yang lebih banyak kali ya, benar gak sih? Iya. Atau mungkin mau di-sharing cerita yang paling paling seru, paling berkesan selama ada di Bawaslu. Di Bawaslu. Kalau Mbak Olin kalau udah lama pasti banyak banget ya, tapi yang paling ini. Oh ya, pada saat bulan Ramadan juga di 2014 itu kita pengawasan itu sampai subuh. Jadi sahur on the road. Dengan ya waktu Allah. itu pengawasan Pak Oding Junaidi. Wih. Jadi kita sahur on the road-nya di daerah garden gitu, saya lupa itu namanya. Komplek perumahan. Iya, komplek perumahan itu. Karena pengawasan Luar biasa ya. Iya. Sampai dibawa ke sahur loh. Sampai sahur pengawasannya. Kayaknya masih penelusuran atau apa ya? itu dia. Masih. Luar biasa. Walaupun sekretariatan tapi kita terjun semuanya, Semuanya, tidak karena memandang semua divisi. kita adalah pengawas ya. Kita pengawas. Siap. Jadi siap. kalau dibutuhkan siap turun ya sudah turun gitu. Kalau Mbak Cindy, aku ke Mbak Cindy dulu. Nah, itu dia yang lebih mudah gimana nih? Ya, karena Di kan dia 2019 kemarin ngomong-ngomong udah nikah belum tuh? Udah. Itu dia. Udah. Ya, Gimana Mbak Cindy? karena kebetulan di Jaksel itu banyak yang baru nikah ya, Oh. pas sudah masuk. Oh. Kalau saya 2019 masuk, hal yang menarik itu sebenarnya nih Bu, jujur nih Bu nih. Pada saat saya pertama kali masuk di sini, terus ada acara kan di hotel situ. Itu jujur saya first impression ngelihat Bu Ardana presentasi. Oh, Dan cara Ibu menyampaikan tentang ilmu kepemiluan politik itu menurut saya menarik. Alhamdulillah. Menarik. Jadi makanya mungkin saya bisa belajar begitu. Jadi situ. Jujur nih. Jujur nih. Oh, jadi terkesan pertama kali di Bawaslu tuh karena terpesona Iya. narasumber. Iya, Narasumber benar. Bu Ya, Ardana dalam pada saat itu. mempresentasikan apa sih pengawasan Benar. pemilu itu gitu ya. Orang paling bawel ya. Iya. Bawelnya positif tapi Bu. Positif. Iya. Ada jadi motivasi, menjadikan suatu motivasi. Membangun Mungkin gitu. karena bawaan suka ngajarin orang jadi ada aja caranya. Negatifnya. Ais, Oh, jangan dulu. Kita harus ada Tahan. Tahan. Nah, Mas Ika, ini panjang perjalanannya tapi Iya. ada pasti cerita yang paling seru. Kalau cerita paling seru bagi saya itu ketika tahapan Tungra kali Bu di Tungra, 2019 itu nggak pernah kejadian di pemilu-pemilu sebelumnya karena pemilu pada saat itu digabung antara pileg, pilpres jadi satu waktu kan. Kemudian kita ngeliat juga pengawasan di TPS itu ngitung sampai jam 2 malam sampai Ada subuh jam bahkan 4 ya, sampai jam 4 subuh ya. sampai jam 7 juga bahkan masih ada itu dan itu nggak pernah terjadian di pemilu-pemilu sebelumnya. Ya tentu dengan kejadian yang ekstra kayak gitu kita juga ngawasinnya juga butuh pengawasan persiapan ekstra juga kan karena kita nggak pernah mempersiapkan sampai seperti ini gitu. Yang itu yang saya pikir pengalaman paling saya ingat gitu. Jadi mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga mungkin buat pengawasan kita di yang 2024 nanti. 2024 Gitu Bu. nanti.
Ini kalau bahasanya Mas Dika udah agak serius nih. Sudah experience. Sudah mulai agak serius. Udah membayangkan pemilu di 2024. Maka ini saya mau menyambut ya tadi keseriusan yang sudah mulai dibahas dengan pertanyaan begini. Ini kan orang tuh apa ya? Ya awareness-nya terhadap pengawasan pemilu itu seakan masih kurang ya, masih kurang. Jadi kita tuh pengen bagaimana orang tuh paham bahwa pengawasan pemilu itu penting banget. Sebenarnya orang tuh secara logika mungkin bisa menangkap bahwa pengawasan itu penting, tapi pada akhirnya tindakan-tindakan misalnya laporan dari masyarakat belum ada, masyarakat juga masih takut-takut memberi informasi kepada Bawaslu. Nah, seperti itu akhirnya memang ya, ini pertanyaannya kemudian adalah apa yang menurut Mbak Olin, Mas Dika, Mbak Cindy yang harus kita lakukan supaya masyarakat kita itu lebih sadar lagi dengan pengawasan pemilu. Penting nggak nih? Ini kalau bicara tentang Bawaslu aja masih banyak yang salah ngomong Bawaslu. Iya, Masih betul. ada yang bilang Bawaslu, Iya. ya kan? Dan lagian juga nih masyarakat kita taunya kalau bicara penyelenggara pemilu cuma KPU doang. Iya. Betul. Nah, seakan-akan tugas pengawasan pemilu itu ya mungkin pikir itu nggak penting atau seperti apa. Jadi gimana menurut Mungkin Mbak Olin? gini ya, kita ini memang Bawaslu itu jangankan jauh-jauh temen sendiri, apa sih Bawaslu? Nggak tahu Bawaslu? Enggak. Jadi yang taunya penyelenggara pemilu apa? KPU, selalu KPU. Ya ampun, apakah kita Bawaslu ini kurang promosi keluar, ataukah kurang sosialisasi keluar, atau sekali-sekali mengadakan suatu lomba atau acara apa Ya, gitu reksis ya. Jadi kita tuh memang ini loh Bawaslu gitu kan, karena selama ini kayaknya belum pernah deh yang namanya Bawaslu itu mengadakan suatu acara atau perlombaan gitu ya. Itu yang saya rasain, makanya untuk nama Bawaslu sendiri tuh masih terbelakang banget gitu. Nah, ya. Ini satu masukan ya, Bawaslu harus bikin lomba ya. Saya nggak tahu juga KPU suka bikin lomba nggak ya? Kalau KPU mungkin dia udah ini dulu kali ya, gimana? Umurnya lebih Iya. duluan Iya. ya kali ya. Kalau Mas Dika gimana sarannya? Ya Kak, menurut saya kenapa Bawaslu itu agak kurang diketahui, ngapa-ngapain kan? Iya, Pilkada nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak ngapa-ngapain. Padahal sebelum pemilu kan tahapan sebelumnya ada gitu, Iya. mulai dari pemilih data pemilih itu panjang gitu, Berkelanjutan ya, masih panjang gitu yang harus kita awasi terus menerus makanya. Mbak Cindy gimana Mbak Cindy? Iya. Apa sarannya kira-kira? Di era saat ini keterbukaan informasi ya, sebenarnya masyarakat luas itu haus akan informasi Bu. Kalau yang saya lihat masyarakat sekarang itu suka sekali dengan konten-konten yang mengandung informasi gitu. Jadi hal-hal konten yang informatif begitu. Seperti misalkan kalau saya pribadi ini Bu sebagai masyarakat awam gitu, kadang pengen tahu juga gitu, ini di bidang kepemiluan, nanti kan kita akan memilih pemimpin ya, calon pemimpin kita, pejabat kita nanti yang akan duduk di atas sana. Sebenarnya pengen tahu banget bagaimana profil mereka kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu salah satu Tapi nggak nyangkut ke di Bawaslu kali ya, kalau Iya. untuk profil ya. Bisa Iya. kita Ajuin. Iya. Jadi dengan keterbukaan informasi itu terkait calon-calon pemimpin nanti yang akan kita pilih gitu kan, Iya. itu akan sangat membantu masyarakat umum untuk memilih pemimpin mana yang paling tepat untuk dipilih kan, karena nanti kan kita memilih katanya dipertanggungjawabkan ya Bu. Seperti itu gitu. Jadi mungkin Hati nurani ya, iya. hati nurani. Informasi itu sebenarnya kalau saya sendiri sebagai masyarakat awam itu butuh sih gitu. Tapi dari mana gitu, lewat apa gitu. Kalau kita cari tahu sendiri nggak mungkin, ya mungkin lewat lembaga-lembaga yang sudah dibentuk sama negara ini. Iya. Nah itulah karena core kita kan sebenarnya bukan, tadi sudah disentil Mbak Olin bahwa mungkin itu bukan tugasnya tupoksi dari Bawaslu untuk memperkenalkan misalnya kandidat-kandidat yang akan dipilih masyarakat, tapi saya kira mengadakan satu satu kegiatan atau satu acara yang kita bisa mengundang, tapi kita masuk dari sisi Bawaslu-nya. Iya, gitu betul. ya. Jadi
sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat tadi ya, yang masyarakat kita butuh informasi tentang siapa yang dipilih, karena saya itu berpikir begini bahwa ini penyelenggaraan pemilu itu juga tanggung jawab kita semua, apalagi tadi udah disinggung kita lembaga negara yang dibiayai negara untuk menyukseskan pemilu. Kalau kemudian persoalan misalnya masyarakat tidak banyak paham dengan itu, apa salahnya Bawaslu juga ikut misalnya kontribusi. ya, berkontribusi dalam menyampaikan informasi tapi dari sisi tentang ke Bawaslu. Dari Bawaslunya, sisi Bawaslu. Sisi Bawaslunya. Ya, kalau nanti kita kolaborasi kali ya dengan KPU dia. Biar KPU yang menggelar kandidatnya, kita yang ayo awasi ya, Mengawasi. sesama partai politik juga tetap harus mengawasi loh. Betul. Nah gitu, jadi ini urusan seriusnya udah sampai di sini. Nah, terkait dengan kerja-kerja kita nih, apalagi DKI ya, yang sangat rentan dengan COVID ya. Hari ini kita masih COVID. Apa yang kemudian jadi strategi kita nih dalam mengerjakan tugas seharian terkait dengan kondisi COVID? Ya kebetulan kalau untuk sekarang kan kita masih 75% WFO, 25% WFH, dan itu juga kita juga ikut mencegah dengan adanya berkurangnya kita mobilitas ya dari rumah ke kantor ataupun kantor kemana aja. Jadi ya selalu jaga prokes, pakai masker, cuci tangan ya seperti 5M ya. Sekarang 5M ya, bukan 3M lagi. Udah 5M. Ya. Itu aja sih untuk ikut mencegah penularan COVID-19. Udah juru bicara Satgas nih. Udah. Jadi juru bicara. Kalau Mas Dika selama COVID kita ini kita kan ada WFH, WFO gitu kan. Apa mengganggu kira-kira kinerja Bawaslu kita? Menurut saya berganggu atau tidak secara umum tidak, cuma berkurang efektif aja kali Bu ya. Karena kan namanya kerja kita tuh banyak kan di lapangan, tapi tidak memungkinkan juga kita bisa kerja di rumah. Ya manfaatkan waktu di rumah juga dengan maksimal lah intinya. Tapi menurut saya nggak, secara umum tidak mengganggu lah Bu. Kalau Mbak Cindy gimana kondisi COVID kita ini, ada nggak sih yang akhirnya kita jadi berat atau mengurangi kinerja? Iya, plus minus sih ya Bu. Tapi sepakat juga sama yang tadi kata Dika, mungkin jadi kurang lebih efektif gitu. Tapi plusnya juga kita jadi ada waktu banyak di rumah juga. Buat keluarga juga kan. Maksudnya kerjanya di rumah gitu, maksudnya kerjanya di rumah gitu kan. Ya itu juga dalam upaya kan untuk mencegah penyebaran COVID itu tadi gitu. Kita ikutin programnya pemerintah aja Bu. Untuk Oke, baik. Sahabat Bawaslu semakin seru ya, tapi biasanya kami di paling ujung itu meminta satu statement atau quotes atau apapun lah ya, kalimat atau yang bisa menyemangati kita semua dalam rangka pengawasan pemilu, utamanya kita yang mau menjelang pemilu 2024 yang sangat kompleks. Silakan, siapa dulu? siapa yang siap duluan? Kalau nyari dulu. Pemilu-pilu tidak ada kamu? Mungkin saya yang pertama kali Bu. Sembari yang lain tuh mikir dulu lah. Ya bagi saya mungkin yang bisa saya sampaikan, pemilu ini dari kita untuk kita nikmatin semua. Ada kalanya kita juga semua turut mengawasi juga sebagai bagian dari masyarakat juga lah Tata Bu. Betul. Itu Bu menurut saya. Siap. Catat. Udah cukup itu aja. Silakan. Siapa lagi nih? Ayo Cindy aja. Aku dulu nih. Diwakilkan sama Cindy. Bicara soal mengawasi, tidak hanya bisa pakai indera yang kita punya, tapi kita harus memakai sebuah alat ukur agar bernilai objektif, tidak subjektif. Asik. Seperti itu. Nah, yang terakhir apa ya? Jangan sampai ada. Udah. Oke, sekarang Mbak Olin. Nah, bila menemukan kecurangan dalam pemilu, awasi dan laporkan ke Bawaslu. Penutup yang pas. Saya kira ini penutup yang paling tegas ya dan jelas gitu. Pas. Baik sahabat Bawaslu,
kita sudah bercengkrama dan mengetahui tentang staf Bawaslu Jakarta Selatan yang selalu mensupport kami. Terima kasih sudah berbagi waktu. Ini saya mengambil waktu jam kerja dan mudah-mudahan tidak menghambat pekerjaan selanjutnya. Dan jumpa lagi dengan kami di episode berikutnya dengan Bawaslu Jakarta Selatan. Pantengin terus semua kanal sosial media Bawaslu Jakarta Selatan dan assalamualaikum. Ada di sini. Dah. Terima kasih. Lah.